mereka sedang bahagia sekarang. Sudah. Jangan memikirkan hal itu lagi. Sekarang mereka pasti sedang hidup dalam kebahagiaan yang lengkap. Sedangkan aku di sini, kenapa seperti ini nasibku? Hidup di dunia seperti rasanya hidup di neraka saja. Tuhan memang tidak pernah adil terhadap diriku. Sudahlah. Mereka juga tentu mempunyai alasan untuk meninggalkanmu. Apa alasannya? Sampai sekarang hatiku tidak pernah tahu alasan kenapa mereka harus meninggalkanku. Bahkan Tuhan pun tak pernah beri jawabannya. Dan kenapa mesti aku yang harus menjalani kehidupan seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Sudah, Bali, sudah. Percuma saja kau menjalankan hidupmu yang sekarang. Percuma saja kau menjalankan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Ingat, jangan terlalu sibuk dengan dunia yang kamu bangun dengan benci. Itu akan menyakitkan. Percayalah, luka tentu ada semuanya. Pasti bahagia akan datang kelak. Jadi tidak usah berkata seperti itu lagi. Lalu aku harus bagaimana menerima semua ini? Nek, ingat, sudah 20 tahun mereka meninggalkan kita. Tak ada kabar sama sekali. Hanya uang, dan uang kita terima dari mereka. Apa mereka pikir aku membutuhkan semua itu? Terus, maumu seperti apa? Ingat tadi, Tuhan tidak berikan apa yang kamu inginkan. Tapi sebaliknya. Iya, aku tahu itu. Tuhan yang tidak memberikan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku butuhkan, bukan? Iya, benar memang begitu. Jangan lagi kamu menyalahkan hidupmu yang sekarang. Itu tidak baik. Lalu, yang dianggap begitu apa? Menerima semuanya. Hidup seperti ini. Sudahlah. Lebih baik aku pergi dulu. Hei! Kenapa kamu teriak-teriak tergila? Siapa? Aku. Iya, siapa lagi kalau bukan kamu? Aku tidak ingin berdebat, kek. Siapa yang mengajakmu berdebat? Itu sudah. Kalau kamu tidak mengerti bagaimana tata krama, disuruh sekolah agama dulu, tapi kamu tidak mau. Hasilnya seperti ini. Punya cucu tapi kurang ajar. Kurang ajar? Kek, kapan aku akan benar-benar di matamu? Kakek tidak pernah mengerti bagaimana rasanya jadi diriku. Sudah, jangan menaik. Dasar agak berguna. Kapan tak berguna buatmu, kek? Kapan? Tidak pernah kan? Melawan lagi. Ini sudah akibat kamu terlalu menjaga dia. Sudahlah, jangan memperburuk suasana lagi. Siapa? Memang benarkan kalau dia tidak mempunyai sopan santun, ada istiadat, dan itu semua akibat dari kamu yang menjaganya. Ya, aku memang tidak punya tata krama, sopan santun dan semuanya. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kakek selalu menyalahkanku. Kenapa kakek saya benci kepadaku. Sudah, Bari, sudah. Tidak usah menjawab. Syukur-syukur aku mengurusmu sejak kecil, dan besarmu sekarang jadi begini. Dasar yang tidak tahu diri. Ya, terserah. Nek, aku pergi dulu. Orang tua belum selesai ngomong malah pergi. Jangan terlalu sering menyalahkannya. Kau tahu dia seperti ini kan? Jelas-jelas anak itu memang salah. Kamu tidak pernah mengajarkannya bagaimana seharusnya dia mendidik orang. Tata krama saja tidak punya, masih
seperti itu. Iya, seperti itu juga karena kita. Ingat, jangan lupakan itu. Jangan kamu kita berdalami masalah itu. Yang lalu, biarkanlah berlalu. Oh iya, apa masih ada kopi di dalam? Masih, tapi tinggal sedikit. Buatkan aku satu. Lebih banyak pula, atau tidak? Kamu terlalu sibuk ngurusi cucumu. Sampai kopi yang kusuka pun, kamu sudah lupa. Maaf, bukan begitu. Aku hanya lupa. Semenjak Bading beranjak dewasa, kamu lebih sering memperhatikan dia. Sedangkan aku, perlahan-lahan kau mulai melupakan aku. Sudah, kamu mulai lagi. Itu memang benar. Kamu ingat dulu sebelum kita menikah, kita berjanji bahwa yang kita butuhkan dalam pernikahan bukan saat dan hubungan yang kita jalani, tapi teman hidup. Setelah kamu mendapatkan teman baru, malah melupakan teman yang lama. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Sudah, tunggu sudah. Ini kopi yang tidak terlalu manis. Tahu saja dia kurang ajar. Ya, tahu saja dia seperti itu. Seperti tidak pernah dididik saja. Kalau sejadi bukan keluarga, tentu sudah kusir dari dulu. Aku pun begitu. Syukur-syukur ibu mau mengurus dia. Ada apa ini? Kok pulang malah ikut? No, baik no. Ya kenapa lagi itu? Masa aku simpel ngeli julungan luwe. Ya Allah, masa dia bilang kami bibinya kurang ajar? Memang tidak bisa tegur lagi anak itu. Sepertinya dia butuh pelajaran. Sebentar. Menjelekan seperti apa dulu? Jangan seperti itu. Bagaimanapun, dia itu keponakan kalian. Saya tidak punya keponakan seperti dia. Ina, seandainya Ina tidak mengusir dia, ya saya mengusirnya. Dia sudah terlalu kurang ajar, tidak bisa dididik. Ya, pokoknya dia harus diusir. Mereka saja dia hidup sendirian. Lagian, orang tua yang tidak ada kabar setelah di Malaysia, uang tidak pernah dikirim, tanah tidak mampu dibeli. Dari dulu sudah kukatakan, kalau si Kasim menikah dengan perempuan itu, dia tidak bisa kaya. Salahnya sendiri ke kepala, sama seperti anaknya itu. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba membahas masalah seperti ini? Kamu sabar. Apa yang telah si Bading lakukan sampai kamu marah-marah seperti ini? Dia berkata pada orang-orang bahwa kita tidak pernah mengurusnya. Padahal, makan kita kasih, tidur tinggal tidur. Ya, sampai tadi orang-orang itu menganggap kita orang jahat. Ina, lebih baik karena itu kita usir saja. Bibi mengusir saya. Ini dia anak kurang ajar itu. Kurang ajar? Ya, kurang ajar. Kurang ajar? Apanya? Heh, kenapa kamu mengatakan bahwa kita tidak pernah mengurusmu, ha? Hah? Kapan kamu mengatakan itu? Allah, malah tidak mau mengaku sekarang. Kecil-kecil berani kamu berbohong. Dasar anak tak tahu diri. Bohong tentang apa? Kapan seperti mengatakan itu? Bu, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan apa-apa pada orang-orang. Lagian, untuk apa saya melakukan itu? Sudah, sini kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Iya, ada apa ini cerai? Begini, Haji Mansur menyuruh datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Tolong dijaga nanya itu. Jangan sampai dia berpindah ke kota
tidak siapa yang didekati, ha? Ya jelas keponakanmu itu, noh. Bilang sekali sama aku, tolong punya itu jaga baik-baik. Jangan sampai dia mendekati anaknya betul masuk lagi. Kenapa memangnya? Ada apa ini sebenarnya antara anaknya dengan cucuku? Kamu, ada apa? Kebetulan sudah di sini, Bu. Jadi tolong dididik baik-baik cucunya itu. Jangan sampai dia bertiga selama lagi. Memang apa yang telah dia perbuat? Ya, apa memang telah dia perbuat itu, ha? Dia sudah berani mendekati anaknya Bapak Mansur. Pesan Bapak Mansur, kalau dia berani lagi untuk mendekatinya dan mengajaknya bertemu, justru akan celaka. Ingat baik-baik. Kan sudah, saya bilang, anak itu sudah kelewatan batas. Anak itu butuh pelajaran. Apalagi yang diperbuat sama anak itu, astaga. Kenapa selalu saja disusahkan keluarga ini? Sudah. Jangan selalu ngadu mulut di sini. Iya, nanti saya akan kasih tahu dia. Ya sudah, awas saja kalau hal itu terjadi lagi nanti. Ingat, cuma akan celaka. Apa? Kan sudah saya bilang, anak itu sudah tidak bisa diatur lagi. Benar itu. Kita sebagai bibinya saja tidak dihargai sedikit pun. Apalagi orang lain. Nah sekarang, mau mencoba untuk mendekati anak si Gia Mansur. Si Ayu sudah tahu bapak yang seperti itu. Kenapa selalu saja dia menyusahkan keluarga ini? Kenapa kalian selalu saja menyalahkannya? Seharusnya kita cari solusi sekarang agar dia lebih baik dalam bersikap dan berbuat. Kasihan dia sendiri. Kalau orang tuanya tahu, bisa-bisa kita dianggap tidak pernah mendidiknya. Jangan pernah bela dia lagi, Rena. Anak itu sudah keterlaluan masalahnya. Dan jangan kamu ungkit lagi masalah tuanya. Tapi apa lagi? Sibuk? Masa orang salah dibela-bela? Ya, gimana sih? Sudahlah, saja. Saja menunjukkan hal seperti ini. Ini sudah di luar batas. di luar batas bagaimana maksudmu? Anak itu sudah keterlaluan masalahnya. Lebih baik kita kirim saja ke rumah ibunya. Di sana masih ada neneknya yang mengurusnya. Tidak bisa begitu. Karena kita sudah berjanji kalau kita akan mengurusnya. Terserah kau sajalah. Kau saja siap. Ya, apa kamu gawe itu, Ding? Kenapa jak kamu kelihatan kusut begitu? Seperti orang gagal caleg saja. Saya sedang pusing ini. Pusingin apa? Iya, apa kamu pusingin itu? Begini, Ding. Orang pintar berkata, apabila ada masalah, baiknya dibagi. Dengan begitu akan meringankan beban yang ada. Gitu, bro. Masalah ini sangat berat, Bul. Apa itu makanya? Iya, apa itu? Bagaimana ya? Masalah si Ayu. Oh, ternyata masalah cinta. Ternyata ini. Kalau begitu, Ding,
belajar sama alinya kebol ben mudah pakar cinta sejati. Aro, pakar cinta sejati. Urusan cintamu saja sama si bebalu itu belum bisa selesai. Entut, yang satu itu beda lagi. Apa kayak bedanya? Aneh. Coba jawab. Kalau yang satu itu beda lagi. Kamu tahu kan cewek saya banyak. Banyak. Ujung-ujungnya kamu terputusan kan? Gengsi, si aku diputusin coy. Terus apa namanya kalau tidak diputusin? Dipilih. Aro, pada doa. Jawab. Aro, aku serius nih. Aku bela merari. Aku nih. Aku bela merari. Serius. Sumpah demi Allah. Lillahi ta'ala dia. Aku serius nih. Aku sudah tidak bisa menahan lagi perasaan ini, Wen. Bul, terus apa masalahnya? Anjak tinggal merari saja. Nah itu masalahnya. Bapaknya si Ayu tidak setuju kalau saya menikah dengan anaknya. Loh, kenapa bisa begitu? Kan kamu mau menikah sama si Ayu, bukan sama bapaknya. Atau jangan-jangan kamu suka sama bapaknya? Kalau lan elak kembul. Masa nikahin anak sama bapak sekali? Ya ini sudah. Yang buat saya tambah pusing dengan cerita sama kalian berdua. Bukan yang mencari solusi, malah menambah masalah saja. Oke, ayo kita serius. Terus bagaimana dengan kamu? Berani nggak menghadap sama bapaknya si Ayu? Kalau saya sih berani-berani saja, Bul. Tapi kemarin anak buah bapaknya Ayu datang ke rumah dan menceritakan kisah cinta antara aku dengan Ayu. Bagus sih itu. Kan Papu jadi tahu kalau sudah ada hubungan sama si Ayu. Masalahnya bukan begitu. Anak buah bapaknya Ayu malah menyampaikan teguran pada keluarga saya. Semakin ribet saja jadinya ini. Oh, kisah cinta terhalang orang tua jadinya ini. Ya begitulah, Bul. Tenang, kami berdua pasti akan bantu. Iya, tinggal kita siapin rencana saja kan, Wen? Rencana apa? Bu, assalamualaikum, Bu. Rencana apa yang maksud tadi itu? Bu, memaling. Maksudnya Bu, memancing. Jangan bohong sama orang tua kalian. Tahu sendiri akibatnya nanti. Mana berani kita bohong, Bu, kan dosa. Bener kok yang dibilang mereka itu, Bu. Kita memancing. Kemana? Pantai Cendol, Bu, alias BTJ, Bendungan Batu Jai. Oh, ya sudah. Baik-baik tapi kalian. Nggih, Bu. Ya udah, Bu. Kita mau pergi dulu. Mau kemana? Ke warungnya Ina Tuan. Baiklah, hati-hati.
Suaramu akan lebih bagus jika dilepas. Mana bisa suara dilepas? Maksudku, jika kau bernyanyi dengan suara yang besar. Tidak mau aku. Karena aku bernyanyi hanya untuk diriku sendiri. Oh, jadi kamu tidak menganggap kalau aku ada di sini begitu? Bukan begitu. Kalau cucumu yang menyuruh kau bernyanyi, tentu saja kau mau. Giliran saya yang meminta, selalu ada alasan untuk menolak saya. Ya sudah. Mau lagu apa? Ikhlas tidak. Memang tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Anak saya si Ayu, di mana kalian sembunyikan? Cepat, bawa dia kemari. Ayu, cepat keluar kamu. Sudah kukatakan, jangan sampai kamu dekatnya di dalam situ. Ayu, tidak ada siapa-siapa di sini. Lagian, ngapain saya nunggu di sini? Ini kan rumah saya. Mana mungkin anakku ada di sini? Sabar dulu, Tuan Haji. Anakmu memang tidak ada di sini. Alah, jelas-jelas tadi si Ayu keluar bersama cucu si Badin itu. Betul itu, Bu. Tadi saya sendiri yang melihat kalau si Badin dan Nyonya itu pergi menuju saya keluar. Sudah tidak mau apa lagi, ha? Apa? Si Badin? Anak itu lagi? Ya Tuhan, kenapa anak itu? Bukannya cucu saya pergi memancing bersama dua temannya itu. Mana mungkin dia berani bawa anak sida sampai jam segini, Tuan Haji. Tidak mungkin itu. Apa kamu tidak salah lihat, Roy? Mana mungkin saya salah lihat, Bu. Ini sudah jelas-jelas saya melihat dengan mata saya sendiri. Kalau si Badin Nyonya itu pergi buat saya keluar. Sudah, cepat mana saya? Dasar keluarga tidak tahu diri. Berani-beraninya berlaku seperti itu. Dengar ini. Selagi nyawa saya masih ada di dalam tubuh ini, saya tidak sudi bersama denganmu. Kan itu. Tuan Haji, jago cepat itu. Sudah, sabar. Ini tidak akan menyelesaikan masalah kalau marah-marah terus seperti ini. Sudah. Tidak sabar lagi buat kalian. Kemarin sudah saya tegur kalian, tapi tidak mendengar. Lihat saja cucu itu. Saya akan masukkan ke dalam penjara. Maaf, Tuan Haji. Jangan sampai begitu. Kasihan orang tuanya di rantau sana. Salam sama orang tuanya sekalian. Katakan, kalau ibu bapaknya gagal dalam pidananya. Sudah. Panggil si Radi dan si Zafar dalam. Cepat.
Ini terakhir kalinya cucumu buat kacau keluarga saya. Kalau hal ini terjadi lagi, semua keluargamu saya akan masukkan ke dalam penjara. Camkan. Sudah ditegur malah dilakukan, Abi. Memang mereka sepertinya tidak bisa mendidik anak cucunya itu. Jam kamu juga. Kalau kamu tahu si Ayu keluar bersama si Bading, kenapa kamu tidak cegat mereka? Karena masalah jadinya ini. Kami memang tidak tahu kalau cucu saya membawa kabur anakku. Kalau saya tahu, tentu saya cegat dia. Betul itu Tuan Haji. Kami memang tidak tahu kalau cucu saya membawa kabur anakmu itu. Tadi sebelum dia berangkat, dia berkata bahwa dia mau pergi ke orang tidak Tuhan katanya. Kami tidak berbohong. Anak itu sudah kurang ajar sekali. Berani-beraninya berlaku seperti itu. Jelas kalian tidak pernah mendidiknya. Cuh, dasar. Hati-hati kalau berkata Haji. Meskipun dia salah, kau tidak sepandasnya menghina keluarga saya seperti ini. Malah menjawab lagi. Kalau salah saja. Ngapain takut? Kau takut sama Tuhan, jangan sama manusia. Jaga ucapanmu Johan. Pilih. Sudah. Terus mau apa sekarang? Saya mau anak saya secepatnya. Iya, kan dia sedang dicari. Sabar sebentar. Dasar kamu yang tidak pernah tidak bermasalah. Kenapa kamu selalu buat kepala kami pusing ah? Kita tidak tahu diri. Dia anak orang ajar itu. Apa yang ada dalam pikiranmu, ha? Sampai berani membawa kabur anak saya. Tidak sadar diri kamu. Saya cinta sama Ayu, Pak. Sudah, urus saja dia bos. Biar saya saja yang urus dia. Jom kamu. Ayu, ayo pulang ke rumah kamu. Saya mau sama Kak Badin, Pak. Saya mau sama dia. Apa kamu bilang? Kamu sama anak itu. Anak keluarga kurang ajar. Dia tidak tahu aturan. Dia tidak pernah didik sama keluarganya. Sadar nak, dia tidak pantas untukmu. Pak, saya yang tidak tahu aturan. Tidak pernah dididik. Kurang ajar atau apalah. Tapi saya cinta sama Ayu, Pak. Dan saya yakin saya bisa membanggakan dia. Badin, kamu sadar di badan kamu itu? Iya, Bu. Saya memang berniat untuk mengalihkan Ayu tadi. Saya membawa dia ke rumah bapaknya Ina. Karena saya tahu tidak mungkin ada orang yang akan mengurusku di sini. Ya Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Nak, kau lihat mereka satu rumah saja tidak ada saling mempedulikan. Apalagi kamu menikah dengannya. Pasti sengsara hidupmu. Ayo pulang. Nanti bapak carikan calon suami yang lebih daripada itu. Tuan Haji. Apa katamu? Anak tadi tidak pernah dididik. Kurang ajar. Tidak tahu aturan. Hijau. Ijo, kapan kamu sampai nak? Ini dia yang sudah pulang. Hijau, kasih tahu anakmu itu. Jangan sekali-kali lagi berani mendekati anak saya lagi. Apalagi bermimpi menjadi suaminya. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan membiarkan anak saya jatuh ke tangan yang salah. Camkan itu. Tuan Haji. Dengar. Saya juga tidak akan sudi melihat anak saya menjadi menantumu. Dan untuk kalian semua, jangan pernah hina anak saya lagi di sini. Dia tidak apa-apa. Ini semua salah saya. Karena hidupnya menjadi seperti ini sekarang. Dan tidak Tuan Haji. Gak saja saya pulang. Tanpa kamu suruh pun, saya akan bawa anak saya pulang. Ayo pulang. Jangan! Lepas! Lepas! Ayu! 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 Kenapa hidupku selalu seperti ini? Sehat kamu, Nan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Anakmu memang selalu buat masalah di keluarga ini. Sama. Yang memang benarkan
Nina, ngapain juga dibela-bela? Sudah kau semua. Ya, aku memang dia masalah dalam keluarga ini. Kenapa memangnya? Sudah, Nak, sudah. Tidak usah berkata seperti itu lagi. Memang benar kan Bu? Saya tidak pernah benar. Terutama di pipi sebagai kakek. Selalu saja aku yang salah. Selalu aku yang jadi biang masalah. Aku juga tidak tahu kenapa aku selalu salah di mata mereka. Kalau kamu benar, dia akan tak benar. Jangan melebarkan kesalahan seperti itu lagi. Mentang-mentang ada ibumu di sini. Jangan berkata seperti itu lagi kepada aku, Mak. Sudah, cukup semuanya. Jo, kamu sadar sedang berbicara dengan siapa? Anak sama ibu sama-sama tidak tahu diri. Kurang ajar. Iya, aku sadar, Kak. Aku tahu aku kurang ajar. Juga anak sama kurang ajarnya denganku. Tapi kakak jangan lupa apa yang telah kakak lakukan kepada saya. Posing juga Bani. Itu yang buat aku dan juga anakku tidak pernah bisa menghargai keluarga ini sepertinya. Apa maksudnya ini? Sudah, cukup, Ijo. Tapi memang benar, kan tidak? Apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada apa-apa, kok cucuku. Percayalah padaku. Tapi memang benar, kan tidak? Sudah, cukup, Ijo. Tidak yakin dengan simpan itu. Sudahlah, dia juga sudah besar. Dan saya juga kesini mau membawanya pulang bersama saya. Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya? Nah, ikutlah denganku pulang. Nanti kamu akan tahu sendiri semuanya. Jangan bawa cucuku, Ijo. Jangan. Biarkan aku yang mengurusnya di sini. Maaf, Ina. Saya harus membawanya. Ina tahu bagaimana rasanya terpisah dari anak dalam kurun waktu yang lama. Biarkan saya bawanya. Sudah terlarut dalam dosa saya jika meninggalkan dia di sini lagi. Biarkan dia bawanya, Ina. Sabar. Jangan bawa dia pergi dari sini. Cucuku sini. Lihat nenekmu sudah tua. Lihat tangan ini. Tangan inilah yang mengurusmu. Sejak ibumu pergi merantau kepada siap sama bapakmu. Aku yang mengurusmu sejak kecil. Jangan ikuti ibumu. Tinggallah di sini bersamaku. Ina memang yang mengurus dia dari kecil. Tapi Ina jangan lupa kalau Ina juga yang buat dia terpisah dengan ibu bapaknya. Cukup, Ijo. Tidak ada cukup lagi, Mak. Apa maksudnya ini? Sudah. Lebih baik kau kembali saja ke Malaysia bersama suamimu. Aku sudah menganggap bahwa diriku tidak mempunyai orang tua lagi. Jangan lagi berdebat. Kepala pusing mana kalian di sini. Kamu tidak tahu, Nak. Yang membuatmu terpisah dari saya dan almarhum adalah nenekmu sendiri. Cukup, Ijo. Jangan kamu bahas itu lagi. Kenapa? Sudahlah. Setan keluarga ini. Apa? Sudahlah. Jangan bahas sekali lagi. Ijo. Makan Nina, Nina. Jangan bawa dia pergi dari sini. Kasihanilah Inamu, Ijo. Jangan ceritakan apa-apa. Tolonglah. Dulu, ketika Ahmad sama Ina menyuruhku bercerai dengan Kosip, kenapa tidak pernah mengasihani aku ataupun Badi? Tentu Ahmad Ina tahu kalau terpisah dan sendiri bagaimana rasanya, kan? Sudah cukup, Ijo. Bercerai? Bu, apa maksudnya itu? Dulu, ketika kamu baru lahir, bapakmu
tidak bisa beli sawah. Katanya pernikahan kami tidak sesuai nama, sehingga itu yang buat kakek sama nenek menyuruh aku dan bapakmu untuk bercerai. Apa? Iya. Ketika kamu baru berumur 2 tahun, bapakmu menyuruh kami untuk bercerai hanya karena tidak bisa punya uang. Kakak-kakak dari bapakmu setelah menikah dengan aku, nak, dia tidak bisa beli apa-apa. Jadi, Selain itu, Said Musafar suka sama bapakmu. Dialah yang memfitnah aku selingkuh dengan kakekmu hingga nenekmu menyuruh kami untuk bercerai. saya sabar. Sudah cukup, Ijo. Cukup, Ijo. Setelah itu, bapakmu belum menceraikan aku. Waktu itu umurmu baru 2 tahun, nak. Setelah bercerai, aku bawa pergi ke ibuku dan bapakmu tinggal bersama keluarga besarnya ini. Tapi malam-malam bapakmu mencariku dan memutuskan untuk pergi merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan bapakmu di sini. Jadi, akar masalahnya di sini. Iya, nak. Itulah yang buat aku dan amamu pergi meninggalkanmu. Awalnya kami titipkan kamu di asuh ibuku, tapi dia telah meninggal. Dan bapakmu menyuruh agar nenekmu di sini yang merawatmu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa? Nah, di dunia ini hanya satu yang harus kamu pahami. Jika kamu orang berani, maka kamu akan menjadi raja. Jika tidak, maka kamu akan menjadi sampah di mata pertama ini. Sudah, ayo kita pergi. Jangan berpikirmu. Sudah dibelikan di sana. Maaf, Bu. Saya tidak bisa tinggal bersama orang yang telah membuat hidup saya menjadi seperti ini. Ternyata selama ini itu alasan Papu tidak pernah menjelaskannya sama saya. Terima kasih, Bu. Aku lebih milih pergi daripada harus menelan sakit setiap hari di sini. Terima kasih sudah jaga anak saya, nak, mak. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Assalamualaikum, nak, mak. Salam. Jangan bawa cucuku, Ija. Kembalikan dia. Panik, sini nak. Sini anakku. Jangan ikuti ibumu. Tinggallah di sini bersamaku. Sudah.